Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Kepala Kementerian Haji dan Umroh yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Ibu Murdiningsih, yang kami hormati pengurus KPIH Sunan Kalijaga yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, yang kami hormati Ketua Panitia beserta seluruh anggota Panitia Bimbingan Manas Haji Teridentasi Sekecamatan Adiwana tahun 14 menuju Hijriah atau 2026 Masehi, dan yang kami muliakan, kami banggakan, yang semoga diberkahi seluruh calon jamaah haji khususnya Kecamatan Adiwana yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada hari ini melainkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Sehat itu penting. Kalau sehat itu sesuatu nikmat yang sering kita lupakan, padahal itu sangat penting. Kemudian kita masih diberi hidayah iman Islam, dan lebih khusus lagi panjenengan di sini termasuk calon-calon tamu Allah yang diberi kesempatan Allah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya Haji Mudi dari kantor Kementerian Agama dan Tegal pada pagi hari ini diamanati untuk memandu acara bimbingan manasik haji integrasi di Kecamatan Adiwana sebagai moderator. Yang tadi disebutkan, mestinya narasumber pertama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dan kemudian yang kedua Kiai Haji Husni Fakih. Namun karena beliau pada hari ini ada 3 kegiatan yang bersamaan, sehingga tadi matur ke kami mohon dibadali, dan ini kebetulan yang paling siap di sini adalah Kepala KUA Kecamatan Adiwana, yang beliau juga sudah bertugas berapa kali nih Pak? 2 kali ya Pak ya? Nah, sudah bertugas 2 kali, insya Allah paham dari materi yang akan disampaikan. Waktu yang diberikan untuk materi pertama adalah jam 8 sampai jam 10. Ini jadwal ya, tapi nanti mohon. Ini materinya persiapan jamaah pra-embarkasi, layanan ibadah selama di embarkasi, serta aktivitas jamaah haji saat di embarkasi. Panjenengan paham ya, embarkasi apa ya? Bedanya dengan embarkasi apa? Ada embarkasi, ada debarkasi. Nah, embarkasi itu titik pemberangkatan jamaah. Titik pemberangkatan jamaah. Makanya embarkasi ini musola. Titik pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi itu. Nah, nanti ketika pulang ada embarkasi. Titik pemulangan. Jadi satu tempat saat berangkat disebut embarkasi, tapi nanti saat pulang disebut debarkasi ya. Debarkasi. Embar dan debar. Nah, ini embarkasi. Panjenengan sudah mengikuti bimbingan manasik. Saya pun sudah banyak sekali kemarin di kabupaten, sebelumnya 1 tahun, bahkan ada 2 tahun di KPIH. Namun demikian, haji itu adalah amalan ibadah yang sangat komplit, 70% hasil fisik, batin, dan nah, segala macam persiapan sudah dilakukan, tapi ternyata cobaannya ada 1000 macam coba juga gitu. Dulu ada tren disiapin, ternyata tren benar, ada kasus yang di Musdalifah dan lain-lain. Nah, pemberangkatan kelihatan sekali dulu, tapi tahun 2019 kami pernah jadi petugas ketua kloter. Saya benar dapat sebagai kloter. Ternyata kelihatan sekali pemberangkatan dari kabupaten sampai ke Solo. Tapi begitu kami datang di sana, satu jamaah dari Mandasari itu kehilangan tas enteng. Itu kenapa terjadi? Ternyata setelah diusut, ketika diusut ada orang yang telepon, kami menemukan tas
jamaah haji di perbatasan Kendal itu. Nah, ternyata kenapa terjadi? Saat turun di warung makan Salsabil, ternyata salah satu jamaah haji itu membuka tabir, mengambil sandal dan lupa menutup dengan keras. Begitu jalan sampai sana, ada 7 tas yang jatuh. 6 dikembalikan karena ditelepon, dikejar itu bisnya. Dan yang 6 dikembalikan, 1 tinggal, jatuh keluar. Sampai sana ribut, kemudian alhamdulillah ada yang telepon menemukan, akhirnya dari petugas dari bis itu mengambil. Itu satu kasus. Jadi banyak sekali kemungkinan akan terjadi di saat laksanakannya persiapan latihan dingin harus selalu dilakukan dan tentu pasangan dan doa terbaik harus selalu ditanamkan. Itu kasus 1. Kasus 2 Bu, ada juga yang begitu datang suami sama istri bertengkar. Gara-gara apa? Kunci kopernya ketinggalan di rumah. Bukan di rumah, tapi di bawah mobil. Katanya pertama dipegang istrinya, suaminya bilang pegang saja Lis. Nah ketinggalan. Itu jadi pertengkaran yang luar biasa. Terus ada lagi kasus di rumah kemarin, begitu datang ternyata ada anaknya yang ngasih obat ke petugas obat. Ini obat dikasihkan ke ibunya. Kalau setelah dibilang ini obat stres, DGD ya. Nah ini bisa lolos, ini ramai lagi. Jadi ini materi pertama itu jangan dianggap sepele. Karena apa? Karena etapa perjalanan haji itu 42 hari akan dimulai dari jenengan berangkat, dari kemudian di embarkasi, nanti di bandara, nanti di sana pelaksanaan sampai pulang lagi. Ini membutuhkan persiapan mental, pemeriksaan fisik, persiapan administrasi, persiapan kesehatan yang luar biasa. Oleh itu, mari kita untuk materi yang pertama akan diisi langsung oleh ini ketua panitia. Jadi ini mohon diikuti sama. Kalau nanti ada pertanyaan diskusi saja. Tidak apa-apa ini karena badan mungkin materi persiapan materinya tidak disiapkan secara baik PowerPoint dan lain. Tapi insya Allah dengan pengalaman beliau nanti akan bisa menyampaikan materi persiapan jamaah embarkasi, kemudian kegiatan ibadah dan layanan di sana. Pada yang terhormat Bapak Haji Jamaluddin, mohon dipersilakan Pak, karena ini jam 9, waktunya sampai jam 10, berarti 1 jam. Biasanya beliau itu pintar bisa mengemas. Yang penting singkat, padat, jelas itu tadi ya. Monggo. Pada beliau monggo dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang terhormati, mohon izin saya berdiri yang kedua kalinya. Tadi disampaikan bahwa materi hari ini jadwalnya adalah Bapak Kepala Kantor Penerangan Bapak Muhammad Mukhir. Namun demikian karena ada acara yang berbarengan sehingga tadi lewat Pak Narsudin memberikan amanat saya untuk membadani. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kami ketahui nanti bisa disampaikan bagi pengalaman kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Subhanallah, oke, makin lancar mau. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, jenengan mari sudah manasik pun praktek saya oke. Pun latihan praktek perjalanan haji. Namun ya, bahwa untuk kegiatan manasik haji yang akan kita laksanakan, bahwa jenengan nanti akan melakukan juga berangkat haji. Ini masih banyak yang perlu dipersiapkan, sehingga kadang mungkin sepele. Ya. Jadi sebelum jenengan
berangkat ke Solo atau ke debarkasi, ini masih ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Mungkin dari pihak KBA sudah membagi list apa saja yang akan dibawakan. Pakaian jumlahnya sekian. Pun waktu dari ya, simpan digawa apa baik. Ya, kantong aja digawa boten. Simbokan beseran. Nah, niku kemudian pakaian mungkin sudah ditentukan sekian pasang. Kemudian kesehatan bagi yang mungkin punya penyakit, ya, faktor U, ya. Faktor U usia biasanya dari sepuh ke sana sini angluh, ya, mangan kacang titik sedikit pada aku, ya, jadi asam aurat, asam aurat. Kemudian mangan sate, ya, jadi kolesterol dan ini. Ya, makanya kalau dikatakan dengan daging apa? Ini perlu juga persiapan panjenengan obat-obatan, oke? Mungkin jenengan ada obat-obatan yang mau dibawa, itu jenengan persiapkan daftar nama-nama obatnya supaya nanti diserahkan pada petugas kesehatan, ya, untuk disahkan oleh petugas kesehatan. Sebab nanti ketika di imigrasi barangkali dicek, ditanyakan ini mau digeledah ada obat-obatan, nah, obat apa saja, daftarnya sudah ada dan resmi disahkan oleh petugas kesehatan haji. Ini sambung lalen, Pak. Ini penting sekali, ya, dengan obat-obatan sebagai bekal, ya. Vitamin ngajak lalen, ya. Mungkin ini orang bisa minum vitamin, tapi untuk menjaga stamina. Karena di Saudi, ya, di Mekah maupun Madinah, mungkin cuacanya juga berbeda. Yang panas bisa panas banget, yang artis bisa artis lebih sangat artis, Pak. Padahal dari gurun pasir, ya, kekuasaannya Insya Allah, ya, pada gurun pasir. Tapi ketika musimnya musim dingin, ya, artisnya pol. Ini bagi yang pernah naik ke sana, ya. Kalau kami dulu 2019 pas lagi musim panas-panasnya, ya, jadi jenengan harus siap masker sama payung, ya. Ini persiapan masker sama payung. Namun demikian biasanya nanti ketika jenengan di embarkasi Solo, ya, ketika di sana nanti akan dapat paket, ya, masker dan perlengkapan alat semprot, ya, itu nanti dapat dari Kementerian Kesehatan. Dibaginya nanti ketika di embarkasi Solo, ya. Kemudian persiapan apa lagi? Pakaian, obat-obatan, sangu, ya. Sangu sing akeh, sing duit akeh, ya, sing pas-pasan insyaallah semampunya. Padahal nek sangu ora akeh, ya cukup, ya, urip nang kana pangan wis dijamin. Esok awan sore oleh jatah mangan, ya, oleh buah-buah minuman juga tiap kamar nanti dapat jatah minuman. Pakai dus berapa dus nanti tiap kamar. Nanti di depan lorong hotel biasanya nanti ada juga dapat jatah galon air zam-zam. Bahkan juga pakai dus air zam-zam yang pakai botol juga nanti dapat jatah, ya. Obat-obatan ini juga penting sekali. Pengalaman kami jangan sampai lupa, ini penting sekali. Tahun 2019 saya tugas itu ada jamaah yang lupa membawa obat, dan padahal beliau itu harus minum obat. Dan ya alhamdulillah itu menjadi ujian kami petugas, ya, ketika di hotel jam 2 malam kamu minta pulang. Nah, ini ternyata setelah dicek obatnya tinggalan. Nah, hanya kami koordinasi dengan dokter yang ada di situ untuk dipenuhi obat-obatan tambahannya. Alhamdulillah bisa terlaksana. Jadi vitamin, obat-obatan yang biasanya dengan minum, kalau memang perlu dicatatkan kemudian
petugas kesehatan supaya di stempel resmi oleh petugas kesehatan. Bapak Ibu sekalian, proses perjalanan jemaah haji Kabupaten Tegal nanti kan keberangkatan dari pendopo Kabupaten Tegal ya. Nanti jadwal mungkin selanjutnya akan di-set oleh Kementerian Haji dengan sebelum berangkat mempersiapkan diri, menyelesaikan waktu keberangkatan. Artinya barangkali yang berangkatnya kadang ada yang malam hari, yang jam 12, ada yang jelang subuh, ada yang pagi jam 7, ada yang siang hari, bahkan ada yang sore. Ini sesuai jadwal keberangkatan pesawat yang dikeluarkan dari embarkasi Solo. Ya, misalnya dengan kalau lihat jadwal masuk pendopo itu jam 3 malam, berarti ya habis bisa dengan sudah mulai siap-siap. Ya. Atau dapat jam 7, berarti habis subuh dengan siap-siap. Nah, ini perlu dipersiapkan secara matang. Kemudian isi koper juga sesuai dengan catatan yang ada. Sebelum keberangkatan barang-barang sudah disiapkan semua. Syukur hari berapa, hari 3, hari seminggu, koper sudah siap semua ibu bapak sekalian. Ya. Bab kadang jenengan kan angkat gaji biasanya tradisi wong Tegal, ya banyak dimiliki. Ya, bolak-balik tamu dari pagi sampai malam, lalai orang yang pakaian sing dilebokkan di koper. Begitu seperek bubuk, nah ini penting sekali. Ya, aja nanti pakai bubuk, plak-pluk, ya. Yang penting orang Jawa, sing orang penting malah Jawa. Ini jangan sampai terjadi. Nanti setelah jenengan sudah siap semua keberangkatan, diantar ke kabupaten, kemudian naik bis bersama-sama ke embarkasi yang ada di Solo. Ya. Nanti ketika perjalanan pun jenengan mempersiapkan diri. Ya. Sebab nanti biasanya pengalaman yang sudah ketika perjalanan berangkat dari situ ada transitnya, ya, sebelum jadwal masuk embarkasi Solo. Sebab nanti misalnya jadwal jemaah haji yang Tegal nomor sekian masuk jam embarkasi Solo jam 7, lah kok jam 6 sudah datang di embarkasi, bis tidak boleh masuk, bis tidak boleh masuk, menunggu. Nah, makanya biasanya panitia kabupaten sambil menunggu supaya pas datangnya sampai sana bisa masuk, itu ada transit. Nah, kalau yang sudah transitnya itu di rumah makan Salsabil yang ada di Kendal. Ini biasanya begitu. Nah, ini sebagai pemahaman saja bahwa proses perjalanan dari kabupaten sampai embarkasi. Nah, nanti apa saja sih kegiatan panjenengan selama di embarkasi Solo? Ya. Ketika jenengan datang, bis masuk, parkir, turun, jenengan bawa koper masing-masing. Nanti akan diatur duduknya sesuai urut. Ya. Bahkan mungkin jenengan masuk bis saja urut sesuai jadwal yang sudah ditentukan panitia. Ketika masuk embarkasi turun dari bis juga jenengan duduknya diatur. Yang pertama siapa, kedua siapa. Jadi masing-masing rombongan itu satu baris. Ya. Jadi yang duduk pertama sampai belakang itu juga sesuai nomor urut. Nah, setelah duduk berarti nanti akan ada upacara penyambutan, ya, dari panitia embarkasi. Setelah acara penyambutan selesai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan. Ya, walaupun ini jenengan pun istitoah rampung ya, pun dianggap lolos, ya. Tapi qadarullah kita juga tidak tahu ya kondisi kesehatan kita. Makanya pihak kesehatan nanti akan mengecek ulang kesehatan panjenengan. Ya paling dicek administrasinya, nah tensi mungkin dituntut adalah lah ya. Ya, nanti kalau sudah dianggap lolos, jenengan
nanti dapat perlengkapan alat-alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Setelah dapat itu, jenengan oleh panitia yang diembarkasi kemudian diantar ke kamar panjenengan. Nanti rombongan dari Kabupaten Tegal Kota sekian ini bertempat di Gedung Arafah lantai sekian misalnya. Nanti petugas akan mengantar. Ya. Nanti akan petugas siap di sana, selesai diantar, jenengan sudah ditentukan kamar-kamarnya. Ya. Satu kamar kurang lebih ada sekitar 10 orang. Ya, itu kamar tidurnya sudah disediakan semua. Ya, nanti masing-masing sudah ada namanya di pintu. Ya, nanti begitu mau sekamar pastikan, oh ya saya ini kamar sekian namanya ada di situ. Ya, dengan siapa dengan itu sudah ditentukan oleh panitia. Jadi sambung nanya nggih. Oh itu biasanya apa karo wae, bagaimana sih duduk-duduk karo wae. Ya, menurut saya itu, makanya mau ditentukan saking pihak embarkasi bahwa nama-nama ini masuk kamar sekian, nama-nama ini masuk kamar sekian, itu sekian. Setelah jenengan masuk, dapat kamar, istirahat sebentar di situ. Nah, nanti persiapan informasi dari pihak embarkasi. Di sana jenengan mungkin nanti dapat makan. Insya Allah lengkap tuh ya, makan dan sebagainya disiapkan dari sana. Kemudian ya kamar itu ada 2 kamar mandi. Insya Allah pecah waktu ya rebutan ya. Cukuplah untuk 1 kamar 10 orang dengan 2 kamar mandi saya kira cukup. Kemudian kegiatan-kegiatan di sana itu mengikuti kegiatan ibadah yang diselenggarakan oleh pihak embarkasi. Pilih pengumuman jemaah haji bahwa untuk kloter sekian silakan ikut jamaah sholat maghrib di masjid. Nah, masjidnya itu di halaman embarkasi wonten. Ya, jenengan mau persiapkan diri. Nah, jamaah haji kumpul di aula untuk pembagian paspor. Nah, nanti akan bagian paspor, pembagian living cost itu bertempat di embarkasi. Nah, itu nanti paspor, hati-hati ya Bu ya. Itu paspor diserahkan ketika jenengan mau berangkat di embarkasi. Nanti ketika turun di aula ada pemeriksaan oleh pihak imigrasi. Di pesawat dicepengi jenengan, dimasukkan tas kecil. Nanti setelah datang di bandara, entah bandara Madinah atau bandara Jeddah, nanti ketika mau masuk bis itu paspor akan diminta oleh pihak muassasah atau panitia yang sana. Diamankan paspornya. Aja nanti lalai orang diserahkan. Bab nek hilang jenengan tanggung jawab dewek. Ya, paspornya ibarat kayak KTP ini jenengan. Ya, untuk luar negeri harus pakai paspor. Nek paspor hilang, repot. Jenengan harus lapor kehilangan dan harus ke Jeddah untuk membuat paspor sementara. Nah, ini diperlukan. Makanya diamankan jangan sampai itu. Ya. Nah, pembagian paspor itu dilaksanakan ketika jenengan di embarkasi Solo. Ya. Kemudian juga nanti pembagian gelang. Ya. Makanya jenengan asal gelang. Tapi cari gelang mas ya Bu. Ini gelang mas lagi larang. Negara Tokyo, gelang mas. Gelangnya dari bahan aluminium kalau nggak salah, itu insya Allah tahan. Nanti cara masangnya akan diajari di sana, ada karetnya. Itu jangan sampai lepas. Jadi selama jenengan di Saudi, gelang itu sebagai identitas panjenengan. Oh kan jenengan paspornya belum dikumpulkan ya. Begitu menuju pesawat, masuk bis, paspor dikumpulkan. Nah, ganti paspor identitas panjenengan ada gelang yang ada di tangan panjenengan, daftar panjenengan. Ya, itu jangan sampai hilang karena itu untuk identitas jamaah. Ketika jenengan ada yang jamaah haji ada yang tersesat, bingung dan sebagainya, petugas ketika melacak melihat gelangnya. Oh ini kloter sekian, dicek hotelnya ada sekian.
Nah, ini petugas biasanya begitu nanti berdasarkan gelar yang ada. Ya. Ini pengalaman kami ketika di Madinah di Haji biasanya ketika dengan datang pertama di Madinah, ya hotelnya itu sendiri tak pernah. Tapi begitu pan balik ini hotelnya gitu. Karena hotel bangunannya hampir sama. Ya, hotelnya tulisannya ada bisa. Jangan mungkin sih yang kita bisa paham, tapi sih nggak itu. Hotelnya apa kayak? Nah, ini banyak kasus datang ke Madinah pertama, ini banyak yang bingung setelah itu sholat di masjid. Nah, walaupun mungkin pihak ketua kloter atau rombongan sudah boro-boro, ya, ini pintunya nomor sekian, hotelnya nomor sekian. Mungkin karena faktor usia ya, sepuh, ya kelalaian. Nah, lagi gelar ini nanti akan dibagi ketika ada di embarkasi. Ya. Oh, udah balik. Biasanya masih pada dilapisi emas, kenang-kenangan dan ini. Tapi masih lagi larang 1 juta. Ya. Jadi kemudian di embarkasi dengan juga nanti dapat living cost. Ya. Living cost itu dulu 1.500 real. Ya, jangan kemudian makan gajinya biaya yang mungkin berapa? 55 juta ya. Itu untuk biaya pesawat, biaya hotel, biaya transportasi, dan dapat pengembalian 1.500 real. Kalau di kurs 4.000 berarti 6 juta. Tapi terakhir tahun 2023 itu berkurang hanya 750 real. Nggak tahu ini tahun ini berapa barangkali sudah dapat informasi. Karena setelah Kementerian Haji ada sendiri, kemudian agama tidak tahu informasi tentang ini. Ya. Dengan dapat uang real dari embarkasi sebagai living cost. Ya. Oke, bahasan living cost maksudnya musamu selama dengan di Mekah dan Madinah. Di sana monggo itu digunakan biasanya sih mau bayar jam ya, karena biasanya living cost itu pada umumnya untuk bayar jam, mau bayar jam karena secara umum haji jamaah Indonesia itu ikutnya haji yang tamattu, tangan tangi lurus. Memang dia ya. Oh ini karena jangan tamat untuk mangan tangi lurus maka ibadah di masjid. Balik mana istirahat, makan tangi turun, makan mana nih? Masih itu bolak-balik ya. Jadi nanti dapat living cost berapa nilainya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kemudian barangkali dengan di selama di asrama haji nanti masih bingung payung realnya kurang. Di sana juga nanti ada penukaran uang real. Ya. Ini dengan mungkin kalau bisa diperbanyak uang yang pecahan 1 real, diperbanyak uang pecahan 1 diniati makanya dia soda. Ya biasanya mungkin karena petugas kebersihan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu monggo dengan masuk kalau makan pecingi petugas. Tapi uang 1 real baik cukup. Itu diperbanyak untuk sedekah kalau uang realnya. Kalau untuk belanja bukan borong-borong lah ya monggo pecahan sing gede real-real yang besar tak apa. Saiki toko-toko ala Saudi ya sudah bisa bahasa Indonesia. Bahkan presidennya dihafal kabeh. Uang Jokowi bisa apa? Sekarang uang Prabowo ya. Nanti Jawa Prabowo apa kabeh Pak. Dan toko-toko di Saudi itu banyak kan sudah pernah hafal bahasa Indonesia. Tapi tetap hati-hati ya Bu ya. Dengan ketika mau belanja jangan sendirian. Walaupun kasus sekarang sudah tidak terjadi, tetap hati-hati ya terkait biasanya yang masih terjadi itu pelecehan seksual ya. Jadi kadang pelayannya kan bukan orang Saudi asli. Wong Saudi itu pada pesir tuh. Ke musim haji, wong Saudi itu pada jalan-jalan di luar negeri. Nasi kerjaan karena wong Bangladesh, wong Indonesia, wong Pakistan, wong Mesir. Ya.
Jadi mereka jadi pelayan-pelayan toko di sana. Nah ini banyak kasus pelecehan seksual, makanya kalau mau belanja bapak-bapak ini didampingi suaminya. Ya kalau sih tidak ada yang parah sekali, nanti kadang si belanja kan PPTP, si dagang, kalau nawari ini kan ayo kalau PPTP, ini waspada ya, nanti jangan sampai terjadi. Nah ini selama di embarkasi mereka tadi mengikuti ibadah-ibadah yang di sana dilaksanakan. Nanti ketika menjelang keberangkatan akan diworo-woro. Bapak Ibu sekalian, panjenengan akan terbang jam 5 pagi. Berarti jenengan sebelum subuh sudah siap-siap, koper sudah siap, sudah mandi dan sebagainya, ya, supaya nanti sudah wudhu, nanti biar ihram sebelum berangkat. Dan tergantung nanti ya, ihram tergantung apa di Jeddah dulu, apa di Madinah dulu. Gelombang 1 apa itu gelombang 2. Kalau gelombang 1 berarti biasanya ke Madinah dulu, pakaiannya biasa pakai pakaian harian. Tapi kalau jenengan punya gelombang 2 itu biasanya panjenengan semua sudah diinformasikan memakai kain ihram, Bapak Ibu sekalian. Okay? Nah itu nanti tergantung ketua kloter sama tergantung pembimbing ibadah haji di pesawat, kira-kira niat hajinya itu mau di pesawat apa nanti ketika di Jeddah. Itu nanti tergantung pembimbing ibadah haji yang mendampingi panjenengan. Tapi karena biasanya pengalamannya sudah kami itu terakhir itu niatnya ketika sudah di Jeddah sebelum masuk itu datang istirahat pada mandi atau wudhu, sholat sunnah selesai, siap-siap, kemudian itu niatnya di Bandara Jeddah. Ya, nanti secara syar'i fikihnya nanti mana wonten kiai haji fakih. Nah itu dipersiapkan nanti ketika woro-woro berangkat. Nah jadi dia dikumpulkan di aula sesuai dengan urutan nomor duduk ketika datang di embarkasi. Ya. Itu masuk gedung, diperiksa paspornya dan sebagainya lengkap, duduk, nanti ada upacara pemberangkatan. Okay. Biasanya kalau kemarin kalau biro kesanya kan ngomongin dewek ya, Pak Haji Imam. Dulu yang melepas yang sudah itu Pak Haji Imam Maskur yang alang lemu. Okay. Nah ini nanti setelah itu pembukaan upacara selesai. Dengan secara bertahap masuk bis sesuai dengan rombongan. Monggo Ki Sugeng Rawuh. Dengan masuk bis sesuai dengan rombongan-rombongan. Dalam satu kloter itu kan ada 8 rombongan. Satu rombongan 40 orang. Nah, satu orang ada 8 ketemu biasanya. Jadi nanti setelah di pelepasan di embarkasi dengan masuk bis. Ya. Rombongan 1 masih bis 1, rombongan 2 masuk bis 2 dan seterusnya. Kemudian dengan secara bertahap berangkat rombongan masuk Bandara Solo. Nah, ketika nanti di Bandara Solo sebelum masuk pesawat ini yang masuk dahulu bukan rombongan 1. Yang masuk dulu itu rombongan yang terakhir. Karena tempat duduknya di pesawat itu yang terakhir. Ya, jadi nanti yang merasa rombongan 1 turun menunggu di bis dulu. Jadi nanti oleh petugas secara bertahap bis sudah dibuka. Ya. Bis 8 dibuka dulu, jamaah haji turun, masuk, naik hotel. Nanti pihak pramugari akan menunjukkan ini loh kursinya. Jadi di belakang dulu. Nah, rombongan 7 turun masuk pesawat urutan berikutnya. Kemudian rombongan 6 turun masuk hotel. Sampai yang terakhir rombongan 1 berarti masuk yang terakhir duduknya di depan. Bapak-bapak, kalau rombongan masuk itu yang masuk rombongan 1 dulu, tinggal itu masuk isinya jamaah, si malu bulan buri dari sebelah, makanya ditata, ya
itu ketika masuk pesawat rombongan 1 terakhir, rombongan 8 masuk terlebih dahulu. Oke. Nanti jenengan monggo duduk di pesawat sesuai dengan nomor kursinya masing-masing. Nanti petugas atau pramugari atau pramugaranya akan menunjukkan, oh ibu duduk sini. Nah, perkara jenengan misalnya depan geser-geser, boleh barang jejeran kursinya orang kalau si lanange misalnya. Nah, monggo pan tukeran bapak semenit dong bis ning pesawat. Wis jago tenang, monggo pan ijolan. Tapi durung apa-apa wis pan ijolan. Nah, wis iku mengganggu ya jamaah-jamaah yang lain ketika masih proses masuk pesawat. Ibu nggih? Nah, setelah itu ke pesawat duduk semua, nanti petugas kloter akan menyampaikan pidato, pembukaan, doa pemberangkatan dan sebagainya itu dipimpin oleh ketua penyelenggara haji dan mungkin juga oleh pihak pramugari. Nanti juga menyampaikan perjalanan sekian jam akan dapat sekian jam. Nanti di pesawat duduk yang tenang, angkat, bismillah, tawakkaltu ala Allah, selamat. Nah, nanti di sana kita duduk juga pakai sabuk pengaman. Kursi kan wonten sabuk pengamannya nggih. Nek boten saged mangke nyuwun tulung pramugari napa pramugarane. Tapi bapak-bapak sing modus kok. Ya, mau penapen ora bisa dan tulung pramugari penangani bune soalnya nggih Pak Haji. Jadi Ora sedap. mau kelingan ini pesawat Pura-pura bisa. mau satu ini Pak Haji kalau ini karena sih hati-hati ya mau kira jadi karena jaket bosan sebenarnya takut semua orang yang punya pesawat itu paling oleh tapi banyak orang bisa paling terbaik bisa ya Allah tadi kan kenapa dia kok ini oleh apapun dunia ya makanya paling orang bisa terus kembali kok apa ya makanya orang bisa barang gampang baik boleh sabuknya kalian orang buka jadi panggilnya kok sabuknya dibuka di sini ya atau langsung punya badannya terbaik. Pemakaian sabuk juga nanti diinformasikan oleh pihak pramugari ketika mau berangkat atau itu harus dipakai. Perkara nanti setelah di pesawat itu dilepas itu nggak apa-apa ya. Tapi nanti juga ada pengumuman biasanya di pesawat ketika mau lewat awan yang cukup tebal Jeblok. ya, pesawat ya yang mungkin ini pengalaman ya kadang lewat awan itu kayak numpak bis ini jalannya lokal ya, biasanya nanti pilot perempuan bapak itu untuk memakai sabuk itu di ada warung. Oke, ini proses perjalanan ibadah dengan sampai kemudian ada di bandara. Kalau kloter ya apa? Yang pertama itu turun di Madinah. Oke. Gelombang pertama turunnya di Madinah, nanti dengan setelah di Madinah berarti mengikuti sholat al-Fatihah. Nah, ini sunnah ya, dan wajib, nggak usah dipikiran. Yang ini orang bisa sholat bapak, ya nggak usah dipikiran. Insyaallah. Biasanya nanti petugas akan beritahu ketika misalnya dengan datang jam 12, bis waktu dulu selesai. Begitu masuk hotel, berarti arbain pertama dihitung nanti waktu asar dan seterusnya. Nah ini selama di Madinah monggo dengan ibadah aktif di masjid. Ya. Ibu-ibu biasanya paling gampang kesempatan masuk ke hotel itu paling banyak ibu-ibu. Pengalaman kemarin 2022, kalau bapak-bapak biasanya sesuai dengan tasreh, catat tasreh dari rombongan sekali, dan jenengan ikut antri, ya. Tapi begitu menjelang masuk hotel, jebule ditutup. Ya kalau bisa nunggu nih kok,
tetap kudu metu muter mani antri karena sekarang dijatah atau jenengan apa nusuk tentang itu bisa lewat nusuk ya, aplikasi nusuk. Tapi kalau begitu biasanya itu ada kesempatan habis subuh, habis sholat subuh itu sampai jam 8 dibuka kodok untuk ibu. Itu di pintu 8 kalau salah ya. Itu nanti ada di sana pintu khusus ibu-ibu di sana. Ya. Itu tiap subuh dibuka hanya khusus ibu. Nah, monggo. Dompet subuh mengawasi awal supaya dapat jamaah berok. Nanti begitu pintu roda dibuka dengan lewat pintu di depan pintu itu sudah bisa. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan selama proses perjalanan pra-embarkasi dan selama di embarkasi Solo. Oke, berarti mau ning Solo, insyaallah dengan istirahat, ya, diperbanyak istirahat dan zikir. Ya, walaupun mungkin ya di sekitar penginapan di Solo itu juga banyak toko-toko buka, ada yang penukaran uang, oleh-oleh haji, formal dan lain sebagainya. Air zam-zam itu di sana juga banyak yang jualan. Jenengan sampun terpengaruh tentang itu, ya, fokusnya jenengan siap-siap untuk berangkat haji. Saya kira persiapan mulai ya harus lengkap apa ya? Ya, kan ada kurang ya untuk balik lagi. Nah, monggo Bapak sekalian jaga kesehatan ketika jenengan di sana. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ketika di Madinah nanti juga ada dapat dengan city tour itu sekali ya, tiap kloter nanti dapat city tour, nanti kemana saja ya, ke Gunung Uhud, kemudian ke Masjid Kuba ya, ke Kiblaten dan lain sebagainya. Itu nanti di bolo-bolo jam sekian turun untuk city tour. Ini selama di Madinah sekali. Kemudian barangkali jenengan mau setiap hari ke Masjid Kuba itu juga difasilitasi adanya bis. Tapi kemarin saya ketika 2022 itu sudah tidak ada. 2019 itu depan hotel ada masjid khusus itu hanya bayar 3 real untuk pulang pergi. Itu banyak jamaah haji habis sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian naik bis ke Masjid Kuba. Di sana ziarah sholat bentar, pulang lagi naik bis yang sama. Nah, tapi 2022 itu bisnya sudah tidak ada. Tidak tahu untuk tahun ini masih ada ketika wawalan ya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan-kegiatan yang perlu dibesarkan ketika dengan persiapan berangkat haji untuk sebelum diembarkasi dan selamat di embarkasi Solo. Ya, embarkasi tadi disampaikan adalah tempat titik pemberangkatan. Kemudian embarkasi adalah tempat titik pemulangan jamaah haji. Kata ya, itu yang bisa akan sampaikan wakili Bapak Kepala karena beliau ada acara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat sehingga yang paling penting ya udah dimenati. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu pertambahan panjenengan semua walaupun ya satu titik. Saya kira jenengan harus pengalaman pirang bulan ya manasik di KPH. Bahkan mungkin ada yang sebelum berangkat haji sudah ikut umroh. Nah ini sebenarnya pengalaman kan. Okay. Terus barangkali nanti selama di Makkah ya, itu ketika mau ke masjid juga sebisa mungkin jangan sendirian ya, berombongan ya. Ya, kalau yang masih nom-nom mungkin bisa suami istri, tapi kalau yang sepuh ya ikut rombongan-rombongan, si nom ya jebalen dicacing sepuh-sepuh. Tapi kalau yang fisiknya memang tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya, monggo selama di Masjidil Haram yang pengen sholat sebelah rukun amani, rukun aswad, rukun yamani, monggo pada titik dirasakna. Oh, yang pengen sholat di Masjidil Haram lantai 1, lantai 2, lantai paling dhuwur, monggo bukan dirasakna. Ya, monggo karena nih Mekah.
Bokap pengen nyewa waktu nang Masjidil Haram monggo. Ya, tapi bokap kaya gue ngabari sisa atau laporan ketua rombongan ketua teguh bukan boleh. Ya. Nah, kemarin saya pengalaman sholat 5 waktu tambah pulang ke hotel. Saya mulai dari subuh. Jadi sebelum subuh kita sudah berangkat, ya berdua sama istri. Ya, sholat subuh selesai, ya, ikut tawaf sunnah selesai, ya, nunggu istirahat sebentar, sholat sunnah, istirahat, keluar hotel, cari sarapan. Ya, di sekitar Mekah, ya, di bawah hotel Tower Zamzam itu banyak warung-warung makan di situ. Ya, cari sarapan di situ, ya, sambil nunggu duhur. Ya, kemudian kita masuk lagi ke masjid, sholat sunnah, kemudian ngaji sampai waktu duhur. Setelah duhur selesai, istirahat, keluar makan siang. Ya, masuk lagi masjid. Tapi yang butuh effort, butuh repot. Kadang ketika waktu muda, masuknya kadang sulit. Ya, ketika masuk ternyata pintu yang biasa masuk sudah penuh, ayo putar-putar. Ya, saya janjian sama istri, pokoknya ketemu di sini. Nah, nanti ketika dengan mau sholat jamaah di Masjidil Haram, kan bapak ibu dipisah, nggak boleh bareng. Ya kalau mau, ya seperti yang saya laksanakan, saya biasanya atas ini batas untuk perempuan, batas untuk laki-laki. Saya mendekati batas itu, jadi tertekan. Nah, rampung, yuk ketemu di sini selesai. Nah, duhur selesai, ikut asar, ya, asar lalu maghrib, sholat isya, baru kembali ke hotel. Dari subuh sampai isya tidak pulang ke hotel. Ini kita berbagi pengalaman. Ada si mampu yang monggo, si orang mampu yang tidak usah dipakai. Ini mumpung ada kesempatan di sana. Oke, perbanyaklah ngaji angkutan sana. Bapak Ibu sekalian, kata yang saya tolong sampaikan, kami selaku pemateri yang pertama menyampaikan mohon maaf barangkali ada yang kurang pas. Ini Pak Kiai Mampu untuk hadir. Kami mohon maaf barangkali telah menyampaikan orang lurus, orang pas, tapi itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak ya. Nanti sing semangat, semangat gaji. Mudah-mudahan hari ini lancar, sehat, tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga jenengan karena doaan Allahumma amin. Jadi kalau mengatakan kita lakukan perabotan, Allahumma fi dalam mutorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kami sampaikan kepada Haji Jamaluddin yang telah menyampaikan materi tentang layanan dan pelaksanaan kegiatan di embarkasi. Dan ini kalau jadwal beliau itu sampai jam 10, masih ada waktu 30 menit. Ini kami buka tanya jawab ya. Kalau tidak ada tanya jawab, nanti materi yang kedua untuk demonstrasi dalam hal forum. Kami buka pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Monggo. Sesi pertama 3 pertanyaan. Monggo di belakang ibu-ibu 1. Terus kliknya ada lagi kan Mas Taufik? Nanti yang kedua Bapak sebelah kiri. Kemudian satu lagi. Ada lagi kan? Berarti 2 aja cukup. Monggo dari satu lagi depan ya. Ada 3 penanya. Jadi monggo bisa menyebutkan nama biar untuk laporan kami, catatan nama lengkap, desa, kemudian pertanyaan yang singkat, padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami Namanya siapa dulu? nama Khadijah. Khadijah dari. Nama Khadijahnya banyak sekali. Oke, Khadijah dari mana? Dari sini. KPU. Dari Adirna. Adirna. Ya, monggo. Pertanyaan saya untuk
tidak dipakai BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Khadijah atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, yang kedua, nanti yang terakhir Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi dari KBIH Sunan Kalijaga. Yang saya tanyakan yang pertama, tadi Bapak sempat cerita tentang obat-obatan yang tidak boleh dibawa dan dibawa. Yang tadi Bapak cerita memang itu kasus teman saya yang dari Surabaya membawa obat stres ya kayak gitu, dan ternyata dipulangkan. Dan yang saya khawatirkan kan kita nggak tahu obat yang boleh dibawa atau tidak. Jadi itu jenisnya apa saja yang pertama. Yang kedua, di embarkasi itu kita berapa hari ya Pak? Tuh. Dan yang ketiga, untuk nusuknya itu untuk dapat kartu nusuk aktif dan tidaknya kita nggak tahu, karena katanya kalau ke Rodo atau kemana tanpa nusuk itu kita nggak bisa karena nusuk jantungnya gaji. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wadi dari Desa Ujung Rusia. Wadi dari Desa Ujung Rusi, KBIH Sunan Kalijaga. Tadi dijelaskan narasumber tentang memaksimalkan ibadah di Mekah, tadi dari subuh sampai Isya. Nikmat sekali mungkin ya Pak ya. Tapi ini misalnya yang karo-karo tinggalkan jamaah subuh ngantikan Isya, kira-kira bisa enggak? Bisa. Jamaah barangkali dengan yang dimatakan Bapak mungkin menginspirasi kami untuk subuhan, terus kemudian nanti sampai Isya. Tapi bagi petugas yang karo-karo itu nanti jamaahnya ditinggal. Ini yang satu. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, tadi di Madinah itu harus menyerahkan paspor. Nanti teknisnya bagaimana? Soalnya barangkali nanti ribet banyak. Nanti barangkali ada paspor yang ketinggalan atau ngasihnya tidak sama petugas, nanti malah repot. Nanti mohon dijelaskan teknis pengumpulan paspornya melalui siapa, kemudian diserahkan ke petugas yang memang benar-benar petugas dari sana. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Khadijah, apakah BPJS berlaku apa tidak di Arab Saudi ketika sakit? Kemudian dari Ibu Wiwi, itu terkait obat apa saja yang boleh dibawa dan tidak. Kemudian bagaimana dapat kartu nusuk ya? Dan yang terakhir dari Pak Waki dari Jerusi, bagaimana karung-karung bisa melaksanakan maksimal ibadah sekaligus bisa menjalankan tugas sebagai karung-karung. Monggo. Dan yang terakhir ini tadi apa ya? Terkait paspor gitu bagaimana? Nanti gini, yang di Madinah itu kan ada narasumber yang kedua yang wajib pakai. Nanti beliau materi narasumber pertama itu membahas di embarkasi, layanan embarkasi, kemudian ibadah di sana. Nanti yang di Madinah yang kaitan dengan akan disampaikan oleh materi yang kedua ini. Monggo dari Pak narasumber Haji Jamurdin untuk menjawab. Oke, terima kasih Ibu.
yang kami sampaikan mungkin ada yang perlu dipertegas kembali. Pertama tentang BPJS. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk kegiatan manasik haji di kecamatan tahun ini ternyata tidak ada materi dari pihak kesehatan. Biasanya kami ada dari dinas kesehatan atau dari puskesmas atau dari dokter, sehingga ya mungkin untuk materi tentang masalah kesehatan tidak ada. Nanti terkait masalah itu mungkin bisa ditanyakan pada saat nanti ketika dengan ketemu petugas kesehatan pendamping kesehatan di Bekasi ya. Terkait BPJS, kalau tidak salah, ini nggak perlu saya bisa memastikan, ini karena menanya pihak kesehatan, itu setiap jamaah haji kan harus mengaktifkan BPJS. Terus itu ya. Nah itu tujuannya untuk ketika ada klaim-klaim kesehatan itu ditanggung oleh BPJS. Ya. Ketika nanti yang sakit di sana perlu perawatan dan sebagainya, itu nanti dokter yang akan tahu ini perlu dirawat, yang segera dirawat ke rumah sakit yang ada di sana. Itu didampingi oleh petugas kesehatan. Nah, klaim-klaim terhadap itu semuanya ditanggung oleh BPJS. Makanya setiap jamaah haji yang tahu disuruh mengaktifkan BPJS-nya. Oke. Jadi nanti setelah di sana mungkin dengan perlu nanti kan di hotel dengan barangkali sumur, pilek dan sebagainya, dokter siap di sana. Nanti diberitahu dokter prakteknya di kamar nomor sekian, lantai sekian. Ya, jadi jenengan mungkin pusing, butuh obat, langsung muncul. Insya Allah nanti petugas dokter juga akan jaga tiket, jadi tidak akan kosong. Syukurlah bisa konfirmasi dulu, dok, jenengan standby, misalnya Pak Dokter atau dokter. Oh ya saya standby, atau barangkali dokternya yang lagi istirahat dalam dalam lihat. Ya, padahal saya pernah tugas di sana. Kembali dia dokternya boleh, dok, periksa dok. Padahal kembali itu tidak apa-apa, itu memang sudah tugasnya. Jadi kemudian bagi yang mereka sakit perlu perawatan rumah sakit juga nanti akan dirujuk ke rumah sakit, disiapkan ambulan dan sebagainya. Ya. Tapi di sana nanti memang kalau yang sakit sendirian tidak didampingi oleh siapapun. Mungkin kalau ada suaminya yang bisa suaminya yang atau istrinya yang bisa mendampingi. Tapi selama yang sendirian itu di sana, termasuk yang parah-parah pun nanti akan di-cover rumah sakit. Nah, mungkin tujuannya mengaktifkan BPJS haji dalam rangka meng-cover nanti kesehatan di sana akan ditanggung oleh BPJS. Dulu 2019 jamaah saya koma sejak di Mina. Koma di Mina, dirujuk di rumah sakit Mina, ya, kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit Mekah. Kita pulang, beliau masih dalam keadaan koma. 3 bulan kemudian diberitahu sudah agak sadar, kemudian dipulangkan ke Indonesia. Itu semuanya gratis. Ya. Lalu Indonesia, qadarullah ternyata hanya sebulan pulang rumah itu beliau wafat. Ini semuanya di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Paham gitu, oke? Jadi tujuan mengaktifkan itu BPJS. Kemudian terkait obat-obatan, barangkali ada yang, makanya tadi saya sampaikan, kenapa mungkin di setelah embarkasi kok dipulangkan atau dicoret, nggak boleh dibawa? Karena mungkin belum didaftarkan pada petugas kesehatan hotel atau dokter. Makanya dengan daftar obatnya dicatat tuh. Saya bawa misalnya vitamin apa, ya, obat paracetamol, obat apa, dicatat di stoyo. Nah nanti kepada petugas kesehatan minta distempel. Ya. Nah, jadi barangkali nanti di embarkasi, loh ini bawa itu apa-apa, ini saya sudah resmi, sudah seizin pihak kesehatan. Termasuk mungkin obat-obatan yang dari dokter spesialis itu juga dilaporkan, ya, sebagai database pihak kesehatan. Oh, ini jamaah saya butuh obatnya ini yang dibawa. Jadi sewaktu-waktu misalnya habis nanti dokter yang di sana akan mengusahakan obatnya. Itu Bu, ya. Makanya dicatat obatnya dengan apa saja yang mau dibawa. Ya. Pengalaman kemarin ada yang tidak dibawa sampai ketinggalan, sampai di Mekah tidak minum obat, akhirnya yang bahasanya ini
stres, pengen balik. Nggak usah jauh, kamu pengen balik, kemudian ada pengen main. Ini karena pengaruh obat yang lupa dibawa. Koordinasi dengan dokter, hanya kami dokter bisa membayarkan di rumah sakit haji yang ada di sana, berikan obat agar sampai pulang balik tanpa ada masalah. Oke, jadi jenengan datang obatnya dicatat mawon, vitamin. Tapi nanti di embarkasi ada batasan obat, ya, pemeriksaan informasi bahan-bahan cair yang boleh dibawa dan boleh dibawa. Maksimal berapa mili nanti akan diberitahu di sana. Ya. Misalnya minyak kayu putih itu juga dicatat nanti dimasukkan. Ya. Itu yang boleh dibawa berapa mili. Lentok karena yang insya Allah banyak, ya, banyak apotek yang di sana, obat-obatan ala Indonesia ini ada. Yang penting sama ini sih akeh. Ya, terkait obat-obatan paham ibu ya, paham ibu ya. Kemudian terkait tadi selama di Makkah, ya pengen tiru-tirunya bisa. Kebetulan saya kemarin 2002 itu bukan sebagai ketua kloter, bukan sebagai ketua rombongan, ya, sebagai jamaah biasa. Ini peruntungan saya kan gitu. Nah, terkait misalnya ya ketua kloter dan sebagainya, ya, monggo koordinasi dengan baik. Kalau misalnya dengan mau melaksanakan semacam itu, yang ketua kloter apa dulu, Karom ya, rombongan kan membawa ketua regu ya. Koordinasi dengan ketua masing-masing, menyampaikan saya maupun kalau ada apa-apa mau dihandle kerjasama dengan ketua kloternya. Yang ketua kloter apa kayak gue, ya koordinasi kalau ketua rombongan. Dia anak kayak gue. Ya, pengalaman saya kemarin itu karena saya sudah terbebani ketua kloter, ketua rombongan, jadi bebas. Ya. Kemudian terkait kepada yang di sana. Dengan mau umroh berapa kali pun monggo, tapi tetap sesuai dengan kemampuan fisik, ya. Bahkan jenengan melaksanakan umroh, perhatikan mangkat tawaf sampai sa'i itu dengan lapang kurang lebih hampir 5 kilo. Ya, tawaf bolak-balik itu, sa'i bolak-balik itu kurang lebih. Mereka saya lihat di media sosial ada yang menghitung putaran itu kurang lebih 4,6 km. Nah, ketika dengan melaksanakan umroh sunnah, ya. Nah, kalau setiap hari umroh sunnah, kok. Ya. Makanya kalau misalnya umroh sunnah juga diukur sesuai kemampuan dan berombongan. Ya, biasanya nih karena kalau sana ketika senggang, yuk hubungi pada umroh sunnah, rombongan. Ya, nyater taksi atau mobil. Nanti ada informasi dari sana akan dilaksanakan oleh ketua kloter. Pekan pagi masalah itu monggo koordinasi ketua rombongan ketua bulan yang kepada keprimen. Ya. Intinya ketika mau mengadakan semacam itu memberitahu teman yang lain aja nanti mau diboleh. Ya. Ada lagi Pak? Tanya cukup ya? Mas ya? Oh paspor ya. Jadi paspor itu ketika jenengan di embarkasi akan dikasih paspor, ya, ditaruh di tas yang kecil, paham ya? Naik pesawat, turun di Madinah, misalnya jenengan gelombang 1, berarti kan turun di embarkasi Jeddah, Madinah, ya di Bandara Madinah. Setelah di bandara masuk bis itu oleh petugas akan diminta. Ya. Nanti ketika mau masuk bus paspor disiapkan. Jadi masuk bis itu jenengan sambil pegang paspor. Jadi nanti ada petugas dari muasasah yang di sana atau sekarang syarikat itu akan berdiri di depan pintu masuk, dikumpulkan, nanti akan dihitung. Jamaah rombongan ada berapa satu bis, jumlahnya cocok apa enggak? Kalau tidak cocok akan dicek ulang. Nek kurang akan dicari. Luwih baik orang mungkin. Ya. Paham ya? Jadi ketika jenengan mau masuk bis setelah dari bandara Madinah atau dari bandara Jeddah, itu paspor diminta oleh petugas. Itu. Jadi orang dikumpulkan oleh kepala rombongan dah, ya.
tambah sama itu sudah menjadi tanggung jawab diamankan oleh syarikat sekarang atau muasasah dulu. Bahkan petugas kloter nanti ketika mau dari Madinah mau ke Mekah itu biasanya juga nanti petugas kloter diundang oleh muasasah untuk menghitung ulang jumlah paspornya, ya, cocok apa enggak jumlahnya. Bahkan dulu kalau nggak tahu Pak Nasruddin yang terakhir masih terjadi apa enggak, kalau di embarkasi nanti paspor dikasih spotlight warna-warni. Rombongan 1 warna biru, rombongan 2 warna hijau, rombongan 3 warna kuning misalnya. Itu untuk membedakan paspor, itu hitungnya akan lebih mudah. Atau ya rombongan 1 biru. Jadi ketika menghitung satu rombongan 40, oh ini sudah cukup lengkap. Gitu. Hitungnya cukup sejumlah kelompokkan sesuai dengan warna-warna yang ada. Berkata gimana ya? Cekap ya, oke? Oke, matur suwun, pilih penjelasan kurang pas di Pantutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Sedikit kami garis bawahi untuk layanan kesehatan itu kalau sudah jadi jamaah haji di Arab Saudi gratis seluruhnya, baik memiliki BPJS atau tidak, karena sudah ditanggung jawab jaminan bahwa salah satu layanan waktu zaman saya itu ada yang sampai operasi jantung itu gratis ditanggung. Walaupun BPJS sudah gratis kali itu untuk sebelum dan sesudah pemulangan itu sangat dibutuhkan. Tetapi pada prinsipnya saat menjadi jamaah haji nanti Anda akan mendapatkan layanan gratis dari Arab Saudi jika itu harus di rumah sakit Arab Saudi atau di klinik KHI itu namanya Indonesia itu ada. Kemudian yang kedua tadi ya Pak untuk apa kaitannya dengan obat ya. Nanti gini Bapak Ibu sebagai ini ya bahwa nanti saat dengan ada beberapa obat itu nanti dibatasi yang biasa digunakan dengan obatnya apa ini nanti tidak ada nanti dari sana akan catat riwayat kesehatan Anda obatnya apa dokter akan silakan kalau obat itu tidak boleh dibawa tidak kalau tadi yang saya cerita di kasus awal itu sebenarnya orang dengan gejala DGJ itu ya kemudian obatnya pembelian online sehingga tidak terkawal oleh puskesmas atau rumah sakit apapun. Nah ketika berangkat ada gejala yang mulai yang normal, kemudian anaknya memberikan obat ini sudah lama minum, dokternya kaget, ini obatnya obat gini bolehnya, akhirnya tidak kayak memang itu bisa jadi gejala kayak itu ada potensi tinggi, makanya dalam manajemen kesehatan disampaikan itu paling penting manajemen diri. Ibu itu harus manajemen diri. Ada kan ya, biar bagaimana mau berangkat tensi tidak diproduksi kemudian kadar gula tidak naik ini kebanyakan kepentingan. Ini kemudian nanti yang Madinah akan disambung oleh materi yang